Lain daripada pelaku, saya sangat mengharapkan dalang yang harus lebih sadar untuk bagaimana mengakui segala perbuatannya yang akhirnya lebih memudahkan kepada pihak kepolisian. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman ya, kalau seandainya ada pengakuan saat ini mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Hersonto, masih dalam pembahasan kasus Subang. Oke, pertama-tama teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu setia untuk bersama-sama kita semuanya mengawal kasus Subang ini sampai dengan tuntas. Sebelumnya di video-video saya di dalam live ya, bahwa saya sekarang sepakat dan saya tidak akan pernah mengatakan teman-teman semuanya itu sebagai seorang netizen lagi ya. Akan tetapi saya akan menganggap bahwa teman-teman semuanya itu adalah sebagai pemerhati kasus Subang. Ya, tentunya saya yakin teman-teman juga sepakat ya. Kenapa demikian? Karena menurut saya teman-teman ini juga sangat luar biasa sekali. Tanpa teman-teman sadari, dengan teman-teman ikut terus menyimak perkembangan kasus Subang, ikut berkomentar, menuangkan konsep dan pikirannya sesuai dengan apa yang teman-teman lihat secara tidak langsung, ini juga memberikan sebuah kontribusi ya untuk bagaimana keadilan untuk kedua korban ini terus ditegakkan, sehingga dapat menjadi sebuah atensi kepada pihak yang berwenang untuk bagaimanapun caranya dapat menuntaskan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait perkembangan kasus Subang. Tetapi sebelumnya, sering kita dengar, saya akan mengawali hal ini dari clue awal tentunya yang disampaikan oleh Ibu Kapolres Subang saat itu, bahwa pelaku diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Ya, kenapa demikian? Karena sampai dengan sekarang saya masih melihat, dan saya secara pribadi juga meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni, Kapolres yang menjabat pada saat terjadinya kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021, beliau mengatakan di depan TKP setelah ditanya oleh beberapa awak media. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa pelaku diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Tentunya kita juga ingat ya, bahwa beliau sampaikan dengan tidak adanya barang yang hilang, dengan tidak adanya pintu yang rusak. Oleh karena itulah beliau menyampaikan terkait hal itu. Jadi sekali lagi saya meyakini bahwa pelaku, sangat betul sekali bahwa pelaku adalah orang yang sudah saling mengenal. Dan berbicara terkait orang yang sudah saling mengenal itu, tentunya ini bahasanya secara umum ya teman-teman semuanya. Orang yang sudah saling mengenal itu tentunya bisa saja keluarga juga sudah saling mengenal, bisa saja sahabat, bisa aja pacar, bisa aja teman dekat. Ini sangat banyak sekali nih. Dan kita yang jelas tetap merujuk kepada apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa pelaku di sini adalah orang yang sudah saling mengenal. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, setelah itu kita juga mendengar mengenai perkembangan kasus Subang. Itu juga dari pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat ya, pernah menyampaikan bahwa dalam perkembangan kasus Subang tentunya pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat di dalam kasus Subang ini. Nah, kalau berbicara terkait nama-nama, tentunya
pelaku di sini bukan sendiri, nama-nama, berarti bukan satu orang. Dan saya juga meyakini ya, sesuai juga merujuk juga kepada apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, bahwa pelaku, nama-nama pelaku sudah dikantongi. Itu artinya bukan satu orang. Dan saya melihat juga kondisi di TKP dan juga mendengar keterangan dari beberapa ahli ya, yang tentunya ikut juga memberikan keterangan-keterangan dalam perkembangan kasus Subang ini. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini tentunya merujuk kepada keterangan-keterangan itu, saya menganggap bahwa di dalam pelaku kasus Subang ini digolongkan menjadi 4 bagian. Ada dalang, ada pelaku, di dalam ada juga orang yang turut membantu atau orang yang turut mengetahui. Nah, dalang di sini bisa saja dia ikut ke TKP pada saat melakukan eksekusi. Bisa saja dalang tidak ikut ke TKP untuk melakukan eksekusi. Namanya juga dalang ya. Nah, akan tetapi saya menganggap bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana. Kenapa demikian? Karena sangat, ya kalau tidak berencana, ya banyak lah ya alasan saya mengatakan kasus ini pembunuhan berencana. Banyak sekali alasannya teman-teman. Nah, untuk terkait hal ini nanti akan kita bahas di session berikutnya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang saya amati. Ini sebuah analisa saya ya, sampai saat ini mengikuti perkembangan kasus Subang. Tentunya saya yakin teman-teman juga memiliki pendapat. Silakan aja nanti teman-teman semuanya untuk dapat memberikan komentar. Nah, tetapi teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan mengenai hal ini, kita sering mendengar ya bahwa tentunya untuk pelaku ini dapat cepat terungkap, ini juga menjadi harapan semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pelaku, kepada pelaku siapapun ya, diberikan hidayah supaya setelah ini pelakunya melihat video ini misalnya oleh Allah mau mengakui segala perbuatan. Saya merinding nih. Ya kan? Saya yakin siapapun pelakunya di luar sana yang pada saat ini mungkin menonton channel ini ya, saya doakan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Dilembutkan hatinya, datang ke Polda Jabar mengakui perbuatannya. Amin. Saya pikir itu akan jauh lebih mudah daripada membuat misteri seperti ini ya. Lama-lama terus. Ya, daripada menimbulkan fitnah, sudah membunuh, fitnah juga. Betul. Ini itu kan lebih daripada pembunuhan. Oh, kayak saya bilang berkali-kali barusan juga kami sudah ngobrol aja. Tapi ya, memang dari awal tuh cerita tidak berubah. Diberikan oleh kuasa hukum ya dari Pak Yosep, yang tentunya pada saat itu ditanya juga oleh seorang YouTuber yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang, yaitu Bang Freddy Surdaryanto ya. Teman-teman semuanya, dari video itu kita simak bahwa dalam hal ini Pak Yosep juga sebagai ayah sekaligus suami daripada korban itu sangat mengharapkan sekali untuk bagaimana pelaku di dalam kasus Subang ini cepat terungkap. Dan pernah juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Danu ya, bahwa beliau juga sangat mengharapkan pihak kepolisian ya tentunya untuk dapat cepat mengungkap kasus ini. Dan beliau memiliki keyakinan juga ya bahwa pihak penyidik Polda Jawa Barat untuk saat ini akan dapat mengungkap. Karena dalam hal ini Bang Topan juga melihat ya kerja dan cara yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat yang sekarang itu sudah sangat luar biasa sekali, sehingga beliau juga memberikan apresiasi. Jadi pada dasarnya untuk terungkapnya pelaku di dalam kasus Subang ini menjadi harapan kita semuanya, harapan keluarga, harapan kedua kuasa hukum, dan harapan kita juga sebagai pemerhati kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Tadi saya berbicara bahwa kasus ini ada dalangnya. Dalangnya tadi bisa ikut ke TKP melakukan bersama dengan pelaku, dengan orang yang turut membantu,
ataupun juga dengan orang yang mengetahui. Nah, orang yang mengetahui di sini adalah tentunya bisa saja yang orang yang mengetahui di sini juga dia juga sebagai pelaku Rajapati yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 itu tadi. Nah, bisa saja orang yang mengetahui di sini juga dalang di sini pernah bercerita kepada seseorang mengenai perencanaan yang akan dilakukannya. Jadi yang jelas orang ini mengetahui terkait hal itu. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi yang namanya dalang di sini, saya katakan kalau yang namanya dalang ini di sini tidak akan pernah takut kasus ini akan terbuka. Apakah ada sebuah saksi yang memberikan keterangan dan keterangan ini memberikan sebuah petunjuk di dalam pengungkapan kasus ini sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini, sehingga dari keterangan saksi yang dapat memberikan petunjuk di sini dapat melakukan identifikasi yang lebih mendalam pihak kepolisian. Atau mungkin juga misalkan walaupun memang pihak kepolisian tidak butuh pengakuan ya di dalam kasus ini, apabila memang sudah memiliki 2 alat bukti maka kepolisian akan menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Tetapi ini andai ya teman-teman semuanya, karena kita semuanya juga akan berharap ya, pihak keluarga juga berdoa, semua kita berdoa mudah-mudahan bagaimanapun jalannya, bagaimanapun caranya, Tuhan memberikan sebuah keajaiban ya, untuk bagaimana ada saksi yang bisa memberikan sebuah petunjuk pengungkapan kepada pihak kepolisian, atau juga mungkin ada orang yang memberikan pengakuan. Nah, kita bedakan ya teman-teman. Kalau seandainya ada saksi yang memberikan petunjuk pada pengungkapan, saya menganggap itu adalah orang yang mengetahui, karena definisi saksi kan adalah orang yang memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya, dengarnya, dan sesuai dengan apa yang dialaminya. Nah, tetapi kalau yang namanya keterangan yang memberikan sebuah petunjuk, itu artinya keterangan di sini berbicara tentang peran orang lain sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tetapi kalau yang namanya pengakuan, itu berbedanya adalah kalau pengakuan itu nanti akan lebih selain daripada berbicara tentang peran orang lain yang dilihatnya atau yang didengarnya, dia juga kalau di dalam pengakuan akan berbicara mengarah kepada peran dirinya juga. Sekali lagi, kalau yang namanya berbicara kepada peran dirinya dan peran orang lain itu namanya pengakuan. Tetapi kalau yang namanya berbicara tentang peran orang lain atau sesuatu yang dilihat tentang yang dilakukan oleh orang lain, itu namanya sebuah keterangan yang memberikan sebuah petunjuk kepada pihak kepolisian. Kalaupun memang ada pengakuan di dalam kasus Subang ini, itu yang namanya dalang tidak akan pernah takut. Kenapa tidak pernah takut? Seorang dalang itu ya intinya akan merasa yakin pola-pola yang dilakukan oleh dia untuk bagaimana bisa melakukan eksekusi, cipta kondisi, dan kalau bisa dalang ini tidak tanggung-tanggung ya, akan mengarahkan untuk bagaimana orang atau menciptakan orang yang, taruhlah kalau bahasa sekarang itu mungkin ada kambing hitam ya, orang ini untuk dikambing hitamkan gitu loh. Tetapi di kambing hitamkan di sini, orang di sini memang bukan berarti semata-mata dia tidak terlibat begitu. Tapi orang ini memang terlibat. Dan terkadang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dalang ini tidak menutup kemungkinan ikut juga ke TKP bersama pelaku, bersama orang yang turut membantu, dan misalkan bersama orang yang mengetahui. Karena masing-masing di dalam kasus Subang ini pasti memiliki peran ya. Ada peran yang dalang di sini juga bisa saja dalang di sini ikut melakukan eksekusi. Jadi kita lihat bahwa sempat di konten sebelumnya
saya dan berbicara dengan Bang Freddy bahwa pelaku di sini bukan satu orang, lebih daripada satu orang. Nah, sekali lagi konteks di dalam konten yang sekarang ini, saya mengatakan bahwa Dalang di sini tidak akan pernah takut. Jangankan ada keterangan saksi yang memberikan sebuah petunjuk, ada pengakuan sekalipun, tentunya pengakuan dalam arti ada orang yang mengakui keterlibatan dirinya, dan dia juga menyebutkan bahwa ini loh peran-perannya, ini loh dalangnya, ini loh eksekutornya, ini oleh orang yang turut membantunya. Itu Dalang tidak akan pernah takut. Karena tidak pernah takut karena dia sudah merasa yakin dengan skenario yang sudah dibuatnya untuk bagaimana di dalam kasus Bang ini ada tersangka. Yakin, dan dia sangat, maksudnya dia itu sangat yakin apapun yang diceritakan oleh orang yang ada pengakuan sekalipun tidak akan mampu menjeratnya dan membawanya ikut terbelenggu di dalam kasus Bang ini. Nah, ini yang dikhawatirkan teman-teman semuanya, karena memang kita kan tidak tahu, kita hanya melihat dari luar. Apakah saat ini pihak kepolisian kalau seandainya sudah mengantongi nama-nama daripada pelaku di dalam kasus Subang ini, intinya sudah cukup begitu. Kalau seandainya suatu saat nanti ada sebuah keterangan yang memberikan sebuah petunjuk kepada pihak kepolisian yang misalkan menyebutkan nama sesuai dengan apa yang dilihatnya, atau juga mungkin lebih baik lagi ada sebuah pengakuan yang tentunya berbicara tentang peran dirinya dan berbicara tentang peran-peran yang lain yang dilihatnya. Saya melihat di dalam kasus Subang ini akan seperti itu nantinya teman-teman semuanya. Jadi si Dalang di sini akan tetap bagaimana dia menunjukkan berusaha ya untuk bagaimana orang yang diciptakan oleh dirinya itu menjadi tersangka, sementara dirinya akan melenggang. Nah, itulah teman-teman semuanya, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat tentunya sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Jangan sampai akhirnya diperadilankan ya. Intinya salah dalam menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Nah, itulah teman-teman semuanya. Kita doakan saja pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat, yaitu tadi ya, ada seorang saksi yang dapat memberikan keterangan, yang keterangan ini dapat memberikan sebuah petunjuk pengungkapan dalam kasus Subang. Ada juga bisa saja ya, kita doakan juga mudah-mudahan pelaku-pelaku di sini, gerombolan pelaku di sini sadar juga ya untuk bagaimana bisa mengakui apa yang sudah dilakukannya. Dan juga saya juga berdoa bukan untuk pelaku nih, bagaimana Dalang juga nih sadar nih, terus bagaimana juga orang yang turut membantu. Pokoknya selain daripada pelaku, saya sangat mengharapkan Dalang yang harus lebih sadar untuk bagaimana mengakui segala perbuatannya yang akhirnya lebih memudahkan kepada pihak kepolisian. Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman ya, kalau seandainya ada pengakuan saat ini mungkin ya pihak kepolisian akan memberikan keringanan lah hukuman kepada dirinya. Ya itu saja teman-teman menurut saya. Jadi intinya Dalang tidak akan merasa ketakutan kasus ini terbongkar. Tetapi saya di akhir video ini mengharapkan bukan saja pelaku ya yang nanti, atau orang yang terlibat, atau orang yang mengetahui yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, tetapi Dalang juga. Mudah-mudahan Allah memberikan ya, mengabulkan doa-doa kita. Jadi saya berharap untuk berdoa kita jangan tanggung-tanggung lah ya. Mudah-mudahan ada pengakuannya ini bukan saja dari orang yang turut membantu, dari pelaku atau orang yang mengetahui, tetapi dari Dalang. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Silakan untuk dapat menuliskan komentar.
Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.